Ibu sehat? Pak sehat ya? Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ajib. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar fassalli li rabbika wanhar, inna sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarram wal mukarram yang sangat saya hormati, Ketua DKI Masjid apa ini Pak Lukman? Alhamdulillah ya, udah 1 tahun di sini. Ketua DKI Pak Ustadz siapa lupa lagi saya namanya, Haji Saproni ya. Katanya beliau yang lagi sedang haji ya. Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur beliau, dan di sana disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, balik lagi ke sini, mudah-mudahan bisa silaturahim lagi seperti kita. Amin. Dan juga yang sangat saya hormati, ada guru kita di belakang yang MC tadi, mungkin Kiai namanya nggak tahu, catatan nggak dikasih juga sama DKI wakil tadi. Ada Pak Kiai, ada berapa? Yang ketiga Kiai ya, sini saya. Alhamdulillah. Dan yang sangat saya hormati juga para jamaah masjid Mardatilah semuanya. Mungkin ada Pak RT, ada Pak RW ada juga ya. Yang mana RT rada-radanya kayaknya lagi nyindir-nyindir. RT RW hadir di rumah-rumahnya, mik tugasnya kencang banget ini. Dan mudah-mudahan kumpul kita di sini dapat berkah, dapat syafaat Nabi Muhammad yang Maha. Amin. Sebentar lagi kita mengadakan, yakni adalah hari raya Idul Adha atau berkorban, benar gak Pak? Korban. Langsung aja, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih ikan sepat mati terkapar. Kalau ibu-ibu udah itu sama saya belum sarapan pagi ini. Ibu bapak berkorban ini Pak, ibadah haji ya. Korban ini Pak, ibadah haji hukumnya orang berkorban Pak. Hukumnya orang berkorban ini adalah muakkad. Artinya muakkad ini Pak, di bawahnya wajib, di atasnya sunnah. Saya lagi ya. Orang yang berkorban Pak Haji, ibu bawa sehat. Gimana gak sehat, cantik-cantik banget Masya Allah. Ada yang mukena coklat, putih, pink, merah, Masya Allah. Ada yang 35 1 minggu kali. Ibadah korban, orang yang berkorban Pak, hukumnya muakkad. Artinya di bawahnya wajib, di atasnya sunnah. Itu muakkad, hukumnya muakkad. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan ada surah Al-Kautsar tadi diturunkan khusus kepada baginda Rasul. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal. Salatlah engkau karena Allah, inna shani'aka huwal abtar. Dan berkorbanlah, sembelihlah hewan itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pagi ini saya ceramahnya khusus kita bahas tentang korban aja dah ya Maya. Ya, khusus buat korban. Artinya apa Pak? Ada nanti kelak nanti 5 golongan
5 golongan Pak yang akan saya bahas. Yang satu golongan. Kalau ada orang berkorban, misalnya contoh mau korban terserah nama, mau sakit, mau kambing, benar Pak? Mau patungan juga mau ngapa-ngapa, tapi pahalanya pasti nyampe Pak orang korban itu. Mau patungan Pak, apalagi mau 1 ekor. Biasanya kalau DKI di sini 1 ekor sendiri kadang-kadang kalau DKI kadang-kadang tahun-tahun bagi pokok-pokok DKI. Makanya saya kesini tas saya mungkin ada DKI, dong kagak ada, berarti kagak ada pokok kayak gua. DKI luar biasa, korban beliau. Satu Pak, bahas satu orang yang berkorban haji, mau sapi, mau kambing, mau kerbau, apalagi ontak terus sama Pak Tiara. Maka dirinya ini Pak didekatkan ketakwaannya kepada Allah dan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya Bu yang itu berkorban ini Bu, yang tadinya patungan atau apa, insya Allah kita ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini iman dan takwa kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu yang kedua apa Ustaz keistimewaan orang yang berkorban di Idul Adha? Yang kedua orang keistimewaan berkorban di Idul Adha ini meningkatkan sunnahnya Nabi Allah Ibrahim. Pada seketika itu mau menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Kita tingkatkan sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa Pak. Kita bahas sedikit tentang Nabi Ibrahim ya. Di sini Pak, DKI kalau ada irangan enak mati Pak. Biar minum air merah aja deh. Saya bukan dulu lah ya. Dulu belum selamat, lambung sakit Pak. Saya bukan sini. Izin ya dulu ya. Teriak-teriak dan minum haus kita bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang nabi Pak yang imannya itu dasar tebal kepada Allah. Kalau zaman dulu kan nabi-nabi memang kaya Pak. Misalnya ada contoh Nabi Sulaiman. Tuh Pak, Nabi Sulaiman itu Pak kalau berkorban bisa 200 ekor onta, berapa kerbau Pak. Nabi Sulaiman tuh Pak, dulu Pak kayak ayat Pak. Kata Nabi Ibrahim, jangankan Pak, ini Nabi Sulaiman nih, jangankan 200 ekor onta kata Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim Pak, jangankan 200 ekor onta Pak, kerbau kambing. Saking dekatnya kata Nabi Ibrahim aku dengan Allah, jangankan 200 ekor Pak, jangankan berapa kerbau sumbang aku korbankan. Kata Nabi Ibrahim Pak, dia bernazar kepada Allah, jangankan onta, jangankan hewan kerbau, jangankan kambing Pak, aku sumbangkan nanti. Aku rela anakku kelak nanti kalau aku melahirkan, rela kata Nabi Ibrahim aku sembelih. Saking taatnya Nabi Ibrahim. Itu dulu Nabi Ibrahim nazar gitu tuh Pak. Di bahasa kita Betawi, aku gak apa-apa deh, yang penting aku rela anaknya sembelih. Jadi dulu Nabi Ibrahim biasa caleg-caleg PT, PRW, caleg gubernur itu wali kota tahun ini janji dulu dah. Pak Gubernur, kalau aku terpilih, semua katanya jalan Depok bakal rata. Begitu pilih benar rata semua Pak, banjir ya. Itu biasa kalau kali belum terpilih begitu. Nih Nabi Ibrahim ini Pak, Nabi Ibrahim janji nazar kepada Allah, jangankan onta, jangankan kambing 200 ekor, kalau aku mempunyai anak, aku rela anakku akan kusembelih. Belum punya anak begitu. Nabi Ismail, Nabi Ishak belum ada. Belum. Kita singkat riwayatnya. Begitu dia punya anak, Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail, dia teringat dalam mimpinya, mimpi Nabi Ibrahim kebangun disuruh menyembelih Nabi Ismail. Lewat mimpi bangun Nabi Ibrahim. Waduh, tadi mimpi apa bisikan setan ya? Kalau bisikan setan jelas banget. Masa saya disuruh menyembelih Nabi Ibrahim?
Kalau misalnya bisikan setan, mungkin ada mungkin juga. Ini nazar nih Pak. Nabi Ibrahim bernazar disuruh menyembelih. Ibrahim, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Maksud saya disuruh menyembelih anak. Kedua, ketika mimpi lagi Ibrahim, engkau perlu bernazar. Kalau engkau mempunyai anak, seorang laki-laki rela disembelih. Aduh, mimpi lagi Pak Ibrahim. Ini mimpi apa lagi ya? Ternyata kata Ibrahim, mungkin ini udah dari Allah. Saya mimpi. Waduh, disembelih Pak Ibrahim. Ini berat nih. Ringkas riwayat nih Pak Hadiri. Ini cerita dahsyat. Sakit taatnya Nabi Ibrahim kepada baginda Nabi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ditingkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Udah kita ringkas riwayat, udah tuh Nabi Ibrahim dibawa tuh ke atas gunung. Kan yang namanya setan, kan yang namanya iblis kadang mau nih orang belajar kalau Nabi Ibrahim berkata nanti iman dan takwanya taat kepada Allah. Benar Pak? Bagaimana caranya nih Nabi Ibrahim tidak jadi memotong, tidak jadi memanggil leher Nabi Ismail anaknya. Kalau Pak Nabi Ibrahim kelak itu memanggil lehernya Nabi Ismail, maka mutlak iblis dan setan berhasil Pak menggoda Nabi Ibrahim. Berarti dia Nabi Ibrahim gak bisa taat, gak bisa takwa sama Allah. Oh kata iblis, aku goda aja dah Nabi Ibrahim. Gimana caranya kek? Gimana caranya biar Nabi Ibrahim gak nyembelih anaknya Nabi Ismail? Datang iblis Pak kepada Nabi Ibrahim waktu itu. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, siapa tahu? Nabi Ibrahim udah tahu nih iblis dia ingin menggagalkan penyembelihan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Jangan ya Nabi Ibrahim, jangan kata iblis, jangan disembelih. Aku udah belajar Pak kepada Allah, kata Nabi Ibrahim, aku harus sembelih anakku. Jangan Ibrahim, kamu kok tidak banget sih menyembelih anak yang bernama Nabi Ismail, jangan. Hai iblis, kata Nabi Ibrahim, kalau Allah yang memerintahkan, kalau Allah yang memerintahkan aku menyembelih anak yang bernama Nabi Ismail, jangankan anakku, diriku sendiri, keluargaku, aku sembelih semuanya. Tuh saking taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita beriman dan bertakwa juga kepada Allah. Amin. Wah, kata iblis Pak, ini berat, ini gua gak bisa menggodain Nabi Ibrahim. Imannya terbalas banget Pak, agar gua bisa godain. Naik Pak Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail lagi ke gunung. Kalau zaman kita sekarang gua tambang, gua tali kali mau menyembelih Nabi, mau menyembelih anaknya Pak. Tuh anak mau disembelih. Kata iblis, gua kagak mempan godain Nabi Ibrahim. Coba gua godain dah istrinya kali, siapa tahu bisa nih. Si ajar, no Ibrahim bawa anak dulu. Ini berkasih kita, bawa anak dulu gunung. Ngapain? Katanya anaknya mau disembelih, kaget istrinya Nabi Ibrahim. Kata siapa mau sembelih anak saya, anak kesayangan saya satu-satunya Nabi Ismail mau disembelih. Katanya dia dapat nazar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nyuruh nyembelih? Katanya Rabbnya Tuhan. Hai iblis, kalau Allah yang memerintahkan menyembelih Nabi Ismail, apapun aku lakukan, bahkan jangankan Nabi Ibrahimnya, jangankan anaknya, aku pun rela, kata istrinya, disembelih. Wah, kata iblis ya andang-andang banget. Suaminya kagak mempan, istrinya lagi kagak mempan, godain Pak. Dua-duanya kagak ada yang mempan ya Pak. Ini saking taatnya nih Bu. Istrinya juga luar biasa, imannya tebal Pak. Gak mempan digoda oleh iblis. Berangkat iblis Pak, bertemu dengan Nabi Ibrahim di atas gunung. Itu anaknya Nabi Ismail sudah mau diborok leher Nabi Ibrahim. Kata iblis nih, bapaknya nggak bisa merayu nih, emaknya juga nggak bisa juga merayu nih. Aduh, satu-satunya dah juga saya rayu dah, kata iblis Nabi Ismail tuh. Siapa tahu Nabi Ismail bisa kan, anak kecil tuh.
Siapa tahu bisa aku rayu nih. Biar Nabi Ibrahim yang menyesuaikan nazarnya kepada Allah. Dirayu ke Nabi Ismail, bahasa kita, lu mau disembelih. Siapa? Itu bapakmu udah bawa pisau tuh. Lu mau disembelih. Saya nggak percaya Pak, kata Nabi Ismail. Siapa yang nyuruh? Katanya Allah nyuruh disembelih. Sampai kucing mau disembelih di luar ya. Mau disembelih di luar. Kucing kau saya lapar lagi. Gara-gara Nabi Ismail. Kata Nabi Ismail apa balik? Kata Nabi Ismail, wahai iblis laknatullah, kalau memang benar saya mau disembelih, ini perintah dari Rabb, perintah dari Allah, saya rela disembelih dan bahkan saya siap disembelih. Kata iblis, benar-benar sialan kalah banget ya orang keluarga apa? Bapaknya saya rayu kagak mempan, emaknya kagak mempan juga, lah anaknya juga kagak mempan. Iblis ini benar-benar diambil Pak batu kerikilan Nabi Ismail, dilemparin tuh, berat, dilempar iblis mental. Nah makanya Bu Pak, kalau kita biasanya haji itu kan ada yang namanya limpar apa? Jumroh. Itu dalam sejarah melimparin iblis yang mau membawanya Nabi Ismail. Pergi kau iblis. Nih ketua DKI kita mungkin sekarang limpar jumroh ya. Kita doain biar sehat, amin. Itu yang pergi kadang-kadang setan yang kecil dulu, setan yang kecil pergi dia, setan yang gede kan ikut lagi dia ke Bandar Soekarno Hatta balik lagi dia ngegodain kita lagi yang kecil. Pergi Pak iblis. Ini batang leher Nabi Ismail ini udah nempel di sini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dengar riwayat, alhamdulillah Nabi Ismail tidak jadi disembelih, ditukarlah dengan hewan korban. Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa Pak? Artinya tidak membuktikan ketakwaan dan keimanannya Nabi Ibrahim tidak akan pernah goyah. Sekalipun apapun godaannya, istrinya tidak akan pernah goyah apapun godaannya, anaknya apalagi di keluarga yang dahsyat luar biasa tidak pernah goyah. Imannya tebal sekali Pak. Istrinya digoda iblis gak mempan, Nabi Ibrahim digoda gak mempan, Nabi Ismail digoda gak mempan juga. Akhirnya apa? Terjadi Allah sayang, ketakwaan dan keimanannya Nabi Ibrahim kepada Allah, maka terjadilah korban itu. Kata ini ditukar Pak dengan hewan. Dan kebayang RW ini kalau Nabi Ibrahim kagak ditukar, buset, nah kita korban anak kita yang sembelih Pak. Kita punya anak Pak. Dicintanya Allah kepada kita dibuktikan lewat Nabi Ibrahim, imannya tebal. Kalau Nabi Ibrahim gak tebal iman Pak, Allah gak ganti. Gak kebayang setiap Idul Adha kita membeli anak Pak. Anak kita sayang, kita sembelih. Makanya kita bersyukur juga, selain baginda kita Rasul, ada Nabi Ibrahim yang dahsyatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa sehat walafiat, panjang umur, lancar rezeki kita ya Maya. Ya Allah, saya tadi berangkat dari rumah ke sini jam 4 lewat ya, sampai Pasadena ajan ketika ajan masuk mobil situ Pak, kan pepet banget ya kayak nyopir sendiri lagi Ustaz Asyid, nyopir sendiri belok lurus mentok mundur belok mobil saya ya kan dipakai penyok itu sebelah kanan belakang saya pengen bawa mobil sih penyok dalam hati saya. Aduh ini kebalas gak ya kira-kira kan diimpar saya, tapi mudah-mudahan ada berkahnya saya dari sini ya Pak ya. Amin. Penyok Ustaz Asyid belakang sebelah kanan itu tadi apa namanya sakit-sakitnya di jalan, tapi gak apa-apa, yang penting yang di sini bisa silaturahim ya. Dia udah dua. Yang satu didekatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua kita menghidupkan sunnahnya baginda kita Nabi Ibrahim. Yang kedua. Yang ketiga Pak, orang yang berkorban. Ibu bentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Yang ketiga Bu, dengan kita silaturahim ini membangkitkan kita silaturahim. Dan kalau kita mau bersilaturahim, insya Allah umur panjang, benar. Badan
sehat, rezeki lancar. Itu orang berkorban dapat pahala ada apalagi orang yang berkorban keistimewaannya Pak di hari kiamat kelak nanti Bu. Didengarin. Diriwayatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad kaifa takunu idza kilalaka yaumil qiyamah. Lagi bentar ya. Ini biasanya kalau muslim asik wajau, ini kayaknya salah tempat kalau wajau di sini. Bentar kalau wajau cuma ibu-ibu di panggung bisa jadi dangdut saya. Kita kan kalau ceramah itu ada ininya Pak Haji, ada momentumnya. Saya bisa aja sih itu jadi dangdut, bisa pun saya bagus suara saya jadi dangdut. Tapi jangan kalau kuliah subuh makan kita untung. Tahu nggak tiap untung? Bukan kuliah subuh, kuliah tunggu makan. Tapi dia tahu ada makanannya nggak, makanya kagak ada ini. Buat gue juga ngomongnya kagak ada ini Pak Ite. Kayaknya Pak Ewan kayaknya kagak ngasih makan kayaknya. Cuma air doang kayaknya, tapi mungkin nah di sini biasanya dikasih bausan asin, biasanya nasi uduk saya suruh depan. Tapi pakai santan kan itu lambung sakit. Nasi uduk. Ibu, kaifa takunu idza kilalaka yaumil qiyamah. Di hari kiamat Pak, kelak nanti Pak. Di hari kiamat Pak, kita dikumpulkan satu persatu di hadapan Allah. Ratapan nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan oleh Allah. Matahari sejahtera Pak. Ibu, matahari sejahtera Pak. Matahari sejahtera Pak. Kaifa takunu idza kilalaka yaumil qiyamah, sejahtera Pak matahari. Kita kelak nanti pun yaumil akhir hari kiamat minta pertolongan sama Nabi, semua Nabi kumpul. Kita minta tolong sama Nabi Adam, wahai Abul Bashar, saya minta tolong, tahu kan nenek moyang kami yang paling besar, yang paling dulu diciptakan Allah. Apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam, wahai manusia, engkau memang cucuku, tapi aku nggak sanggup menolong kalian. Karena kata Nabi Adam, Pak, dosa aku aja satu Pak, terkeluar dari surga. Ibu, Nabi Adam itu Pak satu Pak, dosanya satu Pak. Nabi Adam satu dosanya terkeluar Pak dari surga. Nabi Adam dosanya satu terkeluar dari surga Pak. Lah kita dosa seabrak-abrak ingin masuk surga, ini najong. Kan kita masuk ke akal Nabi Adam satu terkeluar dari kita dosa seabrak-abrak, dosa kadang-kadang jadi lalapan tiap hari Pak. Pengen masuk surga, kan kalau dipikir kan masuk datang bener. Terus datang, kata Nabi Adam, aku gak sanggup menolong kalian. Coba minta tolong sama Nabi Nuh, barangkali bisa. Nabi Nuh angkat tangan, maka itu ada gereja gila lagi yaumil qiyamah. Kata Nabi Nuh, hai manusia, aku juga bagaimana gak tahu nasibku. Aku punya anak Nuh, ada Kan'an. Bagaimana nasib anakku Kan'an? Gak tahu, surga atau neraka. Gak sanggup kok nolongin kelak nanti. Sanggup aja. Kata Nabi Nuh, coba minta tolong, coba sama Nabi Isa, barangkali bisa menolong. Ya Allah, akhir, ini akhir. Ini akhir. Ini cerita ada muatan yang korban nih nanti. Dengan dulu yang gue. Kata Nabi Isa, aku di dunia dianggap Tuhan. Bagaimana mau menolong kalian? Gak sanggup. Coba dah sama Nabi Ibrahim, barangkali bisa kali Nabi Ibrahim nolong. Angkat tangan pun Nabi Ibrahim juga gak bisa nolong kita kelak nanti di akhirat. Matahari sejahtera panas banyak berat Pak, Allah paling panas banget Pak pada masyarakat yaumil masyarakat. Semua Nabi berkumpul di yaumil akhir. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam pada satu nolong kita. Tapi nanti mau ada berteriakan. Apa teriakannya? Ummati, ummati, ummati. Sini umatku, sini umatku. Selain Pak, selain baginda Rasul kelak nanti yang menyelamatkan kita, mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Nah ini Pak yang keempat ini, nanti dia yaumil akhir kelak nanti baginda Rasul panggil kita. Nih yang kita berkorban nih Pak, yang kita sumbang korban ke masjid, ke musola, kemanapun kita sumbang
akhir. Siapa yang nolong kita di yaumil akhir? Baginda kita Rasul dan amal ibadah kita, apalagi kita berkorban. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil akhir. Amin. Cuman ibu, cuman Pak. Sayang beribu, sayang Bu. Yang dipanggil kelak nanti di yaumil akhir ada mereknya Pak. Apa Pak Ustaz mereknya? Yang dipanggil oleh Nabi Muhammad, yang dipanggil oleh baginda Rasul kelak nanti di yaumil akhir. Selain orang yang berkorban menyumbang, maka adalah orang yang kelak nanti di yaumil akhir dipanggil oleh Rasul, yang biasa Pak mulut, lidahnya, lisannya Pak selalu basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jemaah Masjid Fardatilah, mudah-mudahan saya doain biar dapat syafaat Nabi nanti di yaumil akhir. Ayo Pak, sama-sama kita bersalawat sama Nabi Muhammad dengan pagi ini yuk. Hari Ahad mungkin Bapak Ibu usul panjang-panjang kali ya Pak Ustaz. Asik. Ini saya juga tahu hari Minggu mungkin ada ibu yang mau kapredai kali desi sana. Saya juga pengen sih sebenarnya kayaknya mau goyang-goyang itu lagi nunggu hidup nungguin apalagi benar nggak Pak? Orang Nabi kumpul yang nganjurin, kata Nabi kau umuri ausia Tuhan, kata Nabi sebelum perbuatan ambil yang tengah-tengah. Lo waktunya ngaji kan kita ngaji, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Benar. Waktunya ngaji nah, waktunya hiburan hibur, waktu selawatan selawat. Waktunya dangdutan, bener nggak Pak? Ya saya juga Pak konsultasi jadi ustaz kagak banget alim banget Pak Kiai. Bener Kiai, saya kalau lagi nyanyi dangdut sini nyanyi dangdut Pak. Nah beneran Pak, saya kan pesantren kita yang Kiai. Nah saya Pak subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis maghrib ngaji, isya ngaji, malam ngaji. Kapan saya hiburannya ngaji dulu botak pala Pak. Bener Pak Kiai? Lah hidup Pak harus ada hiburan, bener Kiai? Masa ngaji mulu botak pala saya? Ya di minggu enggak apa-apa, di sini kita pede dah jalan-jalan bener Pak. Ya waktunya ngaji lah, waktunya hiburan hibur. Kamu alim-alim banget, mungkin Ustaz juga bener nggak Pak? Tetangga saya mau sekasih tuh ada proyeknya di tetangga. Saya tinggal di ini pakai jujur aja. Oh tahu izin ya? Tahu rukun nggak Pak? Saya tinggal di Villa Mutiara sana sekarang sekasih. Itu tetangga saya alim semua, yang anggotanya yang cadar-cadar kayak siapa? Ya sudah kata saya alim semua ini. Ini kagak mau ini haram katanya Pak. Ini bid'ah, ini haram, ini bid'ah, ini haram, ini bid'ah. Aduh, gua bilang gua pakai hidup kayaknya hidup di sini. Dikit-dikit bid'ah Pak, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Terus lama-lama orang kayak gini Pak satu mati tuh tadi. Dikit haram, dikit bid'ah salawat katakan Pak. Ini orang tetangga saya izin aja kayak habis meninggal nih. Kan kalau tradisi kita kan ada tuh yang namanya satu tuh punya apa itu Pak? Udah ya? Udah. Belum ya? Kirain dibatasi saya damai. Oh berarti kirain mau solok. Bu, tetangga saya mungkin ada yang meninggal. Saya baru pindah ke sana mungkin ada berapa bulan lagi. Tadinya di Cilere itu mau semua sana banyak, ada itu banyak. Begitu pindah ke komplek ada yang meninggal. Sepi banget nih. Ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan. Ketemulah sama satu jemaah. Nah ini salah jalur nih aku bilang nih. Itu bid'ah nih. Yasinan bilang dia bid'ah. Tahlil bilang bid'ah. Salawat bilang bid'ah. Kata gini kita tuh yang gak ada di zaman Rasul itu bid'ah. Pokoknya yang gak ada di zaman Rasul bid'ah. Gua akan mikir ini yang ngomong hidungnya pesek nih gue bilang. Jadi zaman Rasul mancung nih Pak. Bikin banget untuk buka bid'ah ya. Hebat gitu Pak. Kan aneh-aneh aja sekarang orang Pak. Ya Allah dikit-dikit bid'ah Pak. Katanya yang gak ada zaman Rasul bid'ah. Punya handphone aja kadang-kadang katanya bid'ah. Katanya zaman Rasul gak ada handphone bid'ah. Buang handphone, ambil benang sambung pakai kain halau-halau bener lalu beneran Pak. Kan dikit-dikit bid'ah Pak. Ya Allah, saya mau tinggal di sana 4 bulan lagi mau saya tinggal di sana. Ini kata saya ini masuk rumah buaya kayak saya tinggal di sini. Untuk Jumat diam. Apalagi pakai kunut kagak. Kan kita kalau kagak mau ngikutin ulama-ulama yang lebih dulu mau ngikutin siapa lagi benernya Pak? Lah kita mulai berbeda. Ini kita bahas dulu sebentar ya. Lah kan kita mulai berbeda mazhab Pak. Mau mazhab Imam Maliki
Hambali benar, boleh aja, sah aja, cuman jangan sikut menyikut. Yang pakai mazhab Imam Maliki, Hambali, ya udah lo pegang aja tuh mazhab jadi mampu muskil. Cuma jangan mengutak-atik orang yang sudah punya mazhab, kan begitu aja ya. Ini kan kadang-kadang orang yang sudah taat dia ikut nimbrung ke situ. Kalau boleh bid'ah itu bid'ah kalau umumnya. Benar gak Pak? Kita boleh nimbrung, boleh berbeda mazhab, cuman harus akur, benar. Harus akur, benar gak Pak? Saya kira pakai cuma partai doang berantem, ternyata ustaz kadang-kadang sikut-sikutan berantem. Bukan kirain partai doang, gubernur, wali kota berantem, ternyata ustaz sikut sana sikut sini juga. Ya boleh, yang penting harus akur, bener. Di situ sholatnya pakai kurut, kita pakai kurut ya. Nah kan bagus. Anjurannya berarti kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, bener nggak? Lampau kalau kita Pak, ini jujur aja Pak, kalau kita sholat nih, kalau kita ibadah mengikuti anjurannya Imam Syafi'i, cakap urusan. Ini Imam Syafi'i ngajarin kita sholat nih Pak. Nih, kita sholat nih. Ada bisa berdiri, duduk Pak, ini duduk, sah gak Pak? Sah. Kagak bisa duduk, nah boleh Pak. Jadi turun dan menyentuh sambil begini nih Pak, ini sambil nyender karena dia udah kagak kuat kakinya, sah gak Pak? Sah. Ini begini gak bisa. Mau tiduran morok kita Pak. Sambil misalnya Pak, sambil tiduran isyarat mata, Pak sholat sah gak? Sah. Itu Imam Syafi'i mengajurin. Gak ada kata terlambat beribadah, bener Pak. Kalau kita badan sehat nih Pak, badan sehat, sholat ibadah kagak mau Pak, diri gak mau, duduk kagak mau, ambil kain kapan bungkus kubur hidup ke depan. Lah bener, mau nungguin apa lagi hidup, bener gak Mak? Itu Pak ibadah dasarnya luar biasa. Kalau kita ngikutin anjuran Imam Syafi'i, kita ngaji Mak kan habis wudhu nih, habis wudhu, Bapak habis wudhu nih, kita ngaji bentar ya. Habis itu kan Mak pegangan sama suami nih. Jadi saya ngambil ilmunya ke pinggir dulu dah, nggak usah ke surah An-Nisa, ya jadi surah An-Nisa. Mak kan habis wudhu, pegangan sama suami Pak. Itu kira-kira batal apa kagak Pak? Batal apa kagak Mak? Batal. Kenapa Mak batal? Ini gue lapar banget, ini gak ada kue ya. Ini mesti gak ada apa-apa ya. Kan batal Mak. Kenapa Ustaz jadi batal? Kan kalau kita pikir secara akal Pak, ini akal ya, kita main akal nih. Kalau kita pikir Pak secara akal gak masuk di akal. Ini kan istri dan suami muhrim kita. Ini istri mau kita gaulin pun juga makin muskil, dan jadi masalah. Kenapa kita untuk batal Pak? Kenapa? Ini akal, gak masuk di akal. Ini akal nih, gak masuk di akal bener. Cuman kan ada ilmu, ada dalil. Kalau secara akal gak masuk di akal dong. Ini kan istri muhrim kita, cuman kan bukan mahram kita, bener. Secara akal kan harus diakal, cuma main ilmu, main dalil. Hurrimatu alaikum ummahatukum wa abitukum wa umitukum dan seterusnya. Ada 18 perkara Pak yang tidak membatalkan wudhu, termasuk istri sendiri batal kalau kita berpegangan dengan istri. Itu kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau menurut Pak mazhab imam yang lain-lainnya, dia kagak batal. Zaman dulu mah Rasulullah habis wudhu pegangan sama istrinya beliau Siti Aisyah, dicium kening, itu nggak batal, itu mah Rasul. Kita ilmunya belum nyampe kayak Rasul Pak, jangan ngikutin kayak Rasul, sunnahnya itu kita ikutin. Kita cukup aja deh, kita apapun yang dilakukan Rasul kita ikutin. Rasulullah beda makam sama kita Pak. Rasulullah Nabi Muhammad Zainal Anbiya Pak, Rasulullah beda makam sama kita. Rasulullah batal dengan Siti Aisyah. Itu menurut mazhabnya Imam Maliki. Jadi Imam Maliki kita berpatokan mayoritas di Indonesia pakai mazhabnya Imam Syafi'i, maka batal untuk kita. Nah ini kan secara dalil Pak. Ada lagi Pak dalil yang lebih ini lagi, berpegangan tangan dengan mertua kita. Nih Pak, ini ngaji. Pegangan pada
dengan mertua kita nggak batal. Pikir Pak, secara akal itu masuk akal. Sama istri batal, sama mertua ada batal. Karena Pak habis Jepang bisa saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai mutlak. Orang tua dia pemilik orang tua dia, makanya nggak ada kata mantan mertua, adanya juga dia mantan anak. Nggak ada mantan mertua, itu mutlak tetap jadi orang tua kita. Itu Pak Imam Syafi'i ngajurin Pak, sampai ke situ aja diajurin sama Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita iman ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sama orang berkorban juga Pak. Ini mazhab beda-beda, tapi ibadah dengan sholat beda. Ibadah gini. Kalau ada orang berkorban, ujuk datang. Pak Ustadz, saya mau berkorban. Pahalanya Pak Ustadz, ini pahalanya nih saya sumbangkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ada nggak kira-kira yang begitu? Biasa ada kan ya? Ini kita bahas dengan orang yang telah berkorban. Ini 1 ekor kambing dibawa ke masjid. Pak Ustadz, saya kirim ini kambing contoh. Pahalanya Pak Ustadz saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Timbul pertanyaan nih Pak. Ini pertanyaannya, orang yang mengasih kurban ke masjid ini pahalanya disumbangkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, sah apa katanya? Ini begini, menurut mazhab Imam Syafi'i, ini beda lagi. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i, kalau si mayit tidak berwasiat waktu dia hidup Pak, ini si mayit tuh ngomong nih, ini orang tua kita ngomong gini, tolong Ndok sini dah, nanti kalau baba mama udah kagak ada lagi, tolong dong kurbanin mama dah, baba. Kalau buat sapi kambing dah, tuh gak apa-apa dah. Ini kan wasiat nih. Ini kan berwasiat, namanya wasiat. Tiba-tiba 1 tahun kemudian orang tuanya meninggal. Begitu anaknya tahu, kemarin baba saya berwasiat, kalau saya sudah meninggal dunia, korbanin, pahalanya kirim. Anaknya ingat, ujuk-ujuk besok Idul Adha nih, anaknya datang Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Yang menerima Pak Ustaz Asif lagi datang ke sini. Pak Ustaz, saya mau berkorban nih. Pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Kalau Pak, kalau si mayit sudah berwasiat, maka sah saja. Cuma kalau si mayit tidak berwasiat Pak, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, maka tidak sah ini dari korbannya. Maksudnya tidak sah, pahalanya nyampai. Mendingan bicaranya seperti ini, Pak, ini saya berkorban sedekah hadiahnya buat kedua orang tua saya yang meninggal. Tapi kan ini masalah sedekah sama sholat tadi kan beda. Jangan disamakan akidah sholat dengan korban, beda Pak. Cuma ada yang membolehkan mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali boleh sah saja Pak. Misalnya orang mau berkorban datang ke masjid, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah kalau pahalanya buat orang tua tapi dia tidak berwasiat, nggak sah Pak. Cuma kata Imam Hambali, Imam Maliki sah saja. Nah ini kan ibadah dengan sholat beda Pak. Artinya apa? Kalau sholat tadi gini, kita habis subuh berpegangan tangan dengan istri, berarti apa? Batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Maliki dengan Hambali tidak batal. Kalau kita di Indonesia mutlak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, udah batal dulu lagi. Ini urusan sholat. Beda dengan urusan ini sedekah dan kurban. Kalau urusan sedekah beda, bisa diutak-atik. Menurut Imam Syafi'i tidak sah, menurut Imam Maliki dan Hambali sah. Nah kita ikutin aja, bertaklid kepada Imam Hambali dengan Imam Maliki. Ya udah mafi mustilah, namanya juga kan orang sedekah. Insya Allah sampai aja, yang penting niatnya kepada Allah. Jadi sah-sah aja butuhkan ibadah dengan sholat, itu bedanya di situ kok. Kita bersedekah korban Pak, ini saya sumbangkan hadiahnya, pahalanya saya hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah wa'ala bishawab, sah-sah aja bagi mau pakai mazhab Imam Syafi'i, mau Maliki, Imam Hambali. Cuman jangan disamakan ibadah dengan sholat, dengan ibadah kita sholat. Kira-kira ngerti nggak Pak?
kita makan udah ada yang diisi kayak burung sok saya juga nama XS kemarin ada yang dipin katanya sama ulang tahun Depok ya Allah kayaknya aku mau ke gereja ini ya mau ya apa waktunya ngaji kan waktu hiburan hibur waktunya sholawatan sholawat waktu dangdutan dangdut nah cuman banget tetangga saya main TikTok mulu kerjaan ini sekarang kawan kata saya bro jangan sama ceria dengan yang tadi bibirnya yang merah dan senyumnya kiwir kirain ternyata kulit kiwir ini najis yang orang ya mas kadang-kadang suka TikTok juga ya Allah mudah-mudahan kita biar pada sehat ya Maya ayo sebagai bukti kecintaan kepada Rasul ayo kita bersalawat kepada Nabi Muhammad mudah-mudahan kita biar sehat amin biar Masya Allah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habib Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdullah Muhammad ya Abdillah Muhammad ibn Abdullah ya Rasulullah ya Rasulullah
lari sih dan tindakan sih. Tapi alhamdulillah ini diagendakan mau Hasyim. Kemarin pas saya lagi di Aceh, pengen beliau mau WA, Ustaz tanggal ini ada acara nggak katanya. Saya kemarin lihat ada safari dakwah Pak di Aceh, sama Pak beliau lagi tempatnya di sini kemarin ngeliat korban-korban itu Pak yang tsunami, ya Allah safari dakwah. Udah 1 bulan saya di sana, nggak tega kalau di sana. Saya nggak tega dan perempuan di sana masih muda-muda jadi janda oleh aduh katanya cakep-cakep banget Pak. Pas saya pulang ke Jakarta ini saya mau sih kok cakep, cuman dia nggak mau gitu saya. Pas Aceh alhamdulillah bisa silaturahmi lagi di sini saya. Mudah-mudahan dia mudah-mudahan dia bisa silaturahmi lagi kita yang maya. Jadi tadi si kata alasan ya Allah masjid di pas di sana doang, di sini kagak ada yang panas alhamdulillah. Ibu nanti bulan suci Ramadan untuk saya lagi di Indonesia Mak. Ya saya ada Pak bulan Ramadan di Indonesia, nama acaranya Aksi Asia misalnya Pak nanti bulan Ramadan nontonnya Maya. Mungkin saya mau ngajak jemaah di sini, barangkali ada yang mau main sinetron. Oh ada yang mau ikut main sinetron nggak Pak? Sutradara saya nyari peran. Judulnya ajak kubur. Saya ajak-ajaknya apa-apa, nggak apa-apa. Atau nggak berani beranak dalam kubur. Maksud saya begini Pak, dulu nih ini jujur aja izin. Dulu saya sebelum dakwah Pak ikut aksi Indonesia, kan saya waktu itu ikutan Indonesia ya Maya. Juara 6 Pak saya di Indonesia. Dulu saya main sinetron Pak dulu Pak. Ibu kalau pernah nonton sinetron Islam KTP yang jadi joker yang mau maju musyawarah yang bijinya tinggi itu, yang orang terlanjur kaya pemegang bumi sudah. Itu saya Pak main sinetron anti sahabat Indonesia. Saya jadi anti, sinetron saya banyak Pak, sekumpul dulu lagi ribu. Saya tinggalin kok dunia sinetron. Enak aja Pak, musik yang sinetron Pak, syuting pagi, berangkat pagi, pulang pagi, berangkat pagi, syuting pagi. Lama-lama kata saya ini karena dulu makin mendadak dalam hati saya tinggalin Pak. Terus yang lebih parah lagi Pak, sinetron ini Pak, ya Allah bayarannya 3 bulan Pak mau dibayar. Kata saya enakan dakwah, pulang ada parcel, ada amplop kata saya. Enakan dakwah Pak, sinetron Pak 3 bulan saya mau dibayar Pak. Dalam hati saya ini dapat ada ngobrol Pak, siaran dapat masuk saudara produser Pak. Kata saya udah ya, saya mau dakwah aja ya, enakan dakwah Pak, anak bisa aja bermobil Pak. Kalau bermobil Pak, saya ya Allah kulkas tidak bisa ditutup Pak, bermobil sama buah-buahan semua. Kadang-kadang asisten saya kulkas tidak bisa ditutup, ternyata buahannya itu Pak keranjang-keranjang ya masuk ke dia mau. Ya kalau saya berkahnya Pak ya Allah, saya tinggalin dunia sinetron. Mak, jangan kebanyakan nonton sinetron ya. Yang penting banyakin ngaji sama selawat. Kita pun nonton sinetron kebanyakan dibohongin sutradara sama profesor. Beneran Mak. Ya Allah, itu sinetron itu ada Pak tukang bubur naik haji, bukan betul nggak Pak? Itu kan tukang bubur naik haji kan sutradaranya teman saya Bu. Sutradaranya Bang Panca, PH-nya Sinema. Saya tanya sama Bang Panca, kok Haji Muhyiddin kagak naik haji kata saya. Kata Bang Panca begini Ustaz, kalau Haji Muhyiddin baru berapa episode naik haji, katanya. Kok ini boleh Indonesia? Lu tidak benar juga kata saya. Akhirnya tamat Haji Muhyiddin berapa episode Pak? Muncul Mak Ijah ingin pergi ke Mekah. Dia muslim Ka'bah begini Pak. Berapa episode kadang ke Mekah sama Ijah. Saya tanya lagi, Pak kapan nih Mak Ijah pergi ke Mekah? Ntar kita kiburin dulu orang bertanya lah. Itu dibohonginnya Mak. Apalagi sinetron Pak, saya 20 tahun hampir. Dari tahun 2000 Pak saya main sinetron. Saya berhenti sinetron itu 2014 pas aksi Indonesia. Gimana saya kata berhenti Mak? Kan saya kan pas santri itu di Banjarmasin Pak. Martabat Darussalam Bangku karena saya belum mahal. Hijrah ke Jakarta, kan ilmu masih ada nih. Saya Pak Haji main sinetron di lokasi syuting, ada perempuan yang berpakaian begini Pak Haji, begini lagi, aduh. Kata saya ini kagak dilihat dosa ya, dilihat dosa kagak lebar bagus Pak. Saya tutup mata begini Pak, aduh. Hilang ilmu saya Pak, udah saya tinggalin Pak. Hijrah saya ikut aksi Indonesia berhasil Pak, menjuarai juara 6 aksi Indonesia. Mudah-mudahan kita istiqomah di dakwah, doain saya Mak ya. Untung juara 6 Pak RWJ. Kalau saya juara sakit ya Allah, bayar saya berapa di sini? Untung aja yang penting kita bisa silaturahim ya Mak ya. Biar pada sehat, biar umur, jangan kebanyakan nonton sinetron, yang penting ngaji sama selawat Mak ya.
Acara TV nggak ada yang bener Pak, acara TV nggak ada yang bener Pak, acara TV itu mah dua yang bener Pak. Ini saya kasih tahu nih Pak, acara TV cuma dua yang bener. Ustaz apa? Yang satu aja subuh, dan yang satu lagi aja maghrib Pak. Nah itu benar tuh Pak. Bonusnya patroli di Indosiar tuh berita bener. Selain itu bohong Pak. Apalagi yang iklan teman saya kan PA banget Pak. Kering, hubungi nomor di bawah ini, hubungi nomor di bawah ini. Tuh kita telepon iklan nomor di bawah, kita telepon 02 sampai lebaran monyet kami nyambung tuh Pak. Saya waktu asli Indosiar kan Pak, sampai di Indosiar kan iklan tuh. Saya ke Wawajo, halo dari mana? Dari Pak Bambang katanya. Di mana Pak Bambang? Di Surabaya. Selamat Anda mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Saya Pak Bambang di Surabaya, rasanya sebelah dia deh yang tadi nyambung saya. Ternyata perutnya juga mau nelpon, kok minta bukan mancing. Artinya apa? Jangan kebanyakan nonton sinetron, bener. Yang penting banyakin sholawat, banyakin zikir daya maya. Ya mudah-mudahan kita biar pada sehat, amin. Biar panjang umur. Maya, ayo dah, ini aja yang bisa saya sampaikan. Pesan Al-Fakir, mudah-mudahan kita senantiasa biar pada sehat, biar panjang umur, biar lancar rezeki. Ini kita hidup pada tahu mah kapan usia kita, benar nggak Pak? Kita nggak tahu benar. Siapa tahu habis dari sini. Benar Pak? Cuman kan waktunya dalam keadaan harus menuntut ilmu, benar Kiai? Nah saya jujur aja Pak, saya ini jujur Pak. Tahun 2013 saya habis ngopi di Kemang, ngobrol teman-teman. Habis pulang pagi, ngaji. Jam 12 naik motor gede, udah turun ini sehat. Berapa jatuh di Gunung Indah, kepala kejegat kepala. Baru ngobrol sama saya di Kemang habis ngopi, kepala kejedut malam dibawa ke rumah sakit. Umi takut datang ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Ustaz Jepri Al-Fatih. Baru ngobrol. Ya Allah, saya yakin kalau Allah punya nyawa orang yang ini banget ya, rahasia Allah banget ya. Padahal sehat, kepala doang Pak jatuh, mati. Kepala kejedut. Doang mati. Setahu saya kepala kejedut hidup ya. Ini kepala kejedut mati. Kepala kejedut hidup, setahu saya itu mati. Umur 1 tahun, benar Pak? Ya, mumpung kita di sini sering silaturahim biar